niat baik sehingga untuk dorong anak-anak muda kita dalam BUMDes ini. Kegiatan ini jalan, nanti karena niat itu, saya tidak bisa tinggalkan diam niat itu, saya akan pantau dan saya bantu. Kami akan bantu. Sehingga anak-anak muda kita, kreatif-kreatif yang ada di kampung ini, melalui BUMDes ini harus memanfaatkan potensi mereka. Sekarang orang-orang tua kita ini, mereka nikmati kehidupan. Karya itu selagi kita bekerja, selagi kita masih muda. Selagi kita muda bekerja, hari-hari tua kita nikmati kehidupan itu. Kehidupan itu hanya kita dua yang kita sedang menanti. Kapan Tuhan datang, kapan hidup saya berakhir, kapan saya mati. Itu saja yang kita menanti. Selagi kita masih hidup, karya kita menentukan untuk anak cucu kita. Hari ini kita nikmati pembangunan yang ada. Dulu sama pusat tidak seperti begini. Tapi sekarang sudah terjadi perubahan, jalan aspal di sini dan sebagainya, semua pembangunan ada. Karena sebelum daripada kita sekalian ini, ada orang lain turut berkarya. Tapi hasil hari ini karya kita juga akan nikmati oleh anak cucu kita ke depan. Maka bagi anak-anak muda, saya ajak untuk marilah peran aktif. Hidup saya jangan sia-siakan. Selalu saya tekankan kemana-mana. Anak muda, kasih asap dapur dengan hasil kerja. Kasih asap dapur jangan dengan uang togel, jangan dengan uang palang-palang, tapi hasil kerja kebun, hasil kerja kita dapur asap. Saya pantau di daerah di atas, ini sedang saya dorong di Mendau Seribu. Masyarakat kita ini terbiasa hanya bikin satu kebun. Kebun itu hanya singkong, petatas, bente, itu saja. Sekarang ini bagaimana upaya masyarakat kita di atas ini, bagaimana mereka harus bikin dua kebun. Satu kebun kopi, satu kebun ubi, petatas, dan sebagainya. Nah, ini dana kampung harus berperan di situ pengelolaannya. Maka dana kampung ini benar-benar ada di masyarakat. Di Nabire ini ada dua koperasi yang sangat besar. Satu koperasi di Monorejo dengan ada satu koperasi di Nabire Barat. Ini koperasinya sangat besar sekali. Ya. Kami berdoa supaya BUMDes Kampung Air Mandiri Harapan Maju ini dia bisa berkembang seperti koperasi Gotong Royong Monorejo dan satu koperasi yang ada di Nabire Barat. Ya. Nanti saya akan coba, saya berikan bantuan, apakah tahun depan sudah berkembang sedikit atau tidak, saya akan lihat. Selalu saya sampaikan bahwa ya tingkat kemahalan harga di Nabire ini sangat besar. Tetapi kita orang Nabire ini kita bisa belanja di Surabaya. Kalau di sini semen satu sak sekitar 95.000, Surabaya sekitar 58.000. Tapi di Intan Jaya semen satu sak 600.000. Kalau orang Intan Jaya belanja di Nabire itu paling murah karena 95.000. Orang Air Mandiri jangan belanja di Nabire karena 95.000. Orang Air Mandiri belanja di Surabaya 58.000. Nah, apalagi warga Air Mandiri itu ada di dekat pelabuhan. Nah, maka itu kita harus eksen keluar. Nah, eksen keluar. Kenapa program pemerintah pusat itu ada tol laut? Orang pikir bahwa tol laut itu pasti Presiden Jokowi akan bangun jembatan dari sini ke Manokwari sambung lagi ke sana. Bukan itu, tetapi bagaimana kapal cepat, kapal barang itu dengan harga murah tiba di Nabire. Itu kebijakan pemerintah. Maka kita ikuti proses pembangunan itu sehingga kita juga akan menjadi pelaku pembangunan di kabupaten ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini pemerintah berikan kepercayaan bagi kita sekalian bahwa Nabire ini menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Ibu kota provinsi Papua Tengah ini kita adalah warga provinsi, ibu kota provinsi. Kita jangan terlena dengan situasi yang ada, tapi peran saya apa di tengah-tengah masyarakat ini yang penting.
kepala desa punya tugas, BUMDes ini punya tugas berdayakan ibu-ibu yang punya potensi, yang bisa jahit topi, yang bisa jahit noket. Mereka ini harus buat di sini. Kalau mereka punya BUMDes ada di sini mungkin saja noket, ada jahit noket, BUMDes tampung semua di sini. Nah, koordinasi dengan pemerintah daerah atau lewat TPMK sehingga kebijakan pemerintah ya bahwa mungkin hari Kamis atau hari Jumat semua pegawai wajib bawa noket. Di sini 500 ekor, lagi yang di sini bersihkan bulan depan. Kalau kita di sini tidak bisa bersihkan di sini.